Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada, kembali di live update sripoku.com bersama saya Ahmad Saddam Hussein. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024. Tribuners, berita pertama datang dari wilayah Lubuk Linggau. Cerita pilu dialami seorang anggota Polres Lubuk Linggau bernama Bribda Muhammad Fajri Jimnastiar atau akrab disapa Tiar. Saat sedang piket laka lantas di Polres Lubuk Linggau, ia dan temannya mendapat laporan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Namun ternyata orang yang meninggal itu tidak lain adalah ayahnya sendiri, Talimin, warga Kelurahan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Talimin diketahui merupakan seorang guru sekaligus kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di wilayah Musirawas. Dia terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut gas LPG di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterfang, Lubuk Linggau pada Kamis malam 3 Oktober 2024. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Bobi Kusuma Wardana melalui Kasat Lantas AKP Marjuni turut membenarkan kejadian tersebut. Marjuni mengatakan korban sudah dibawa ke rumah duka di wilayah Jayaloka, Musirawas. Namun untuk kronologi lengkap, Marjuni belum bisa memberi keterangan lantaran korban adalah ayah dari Bribda Muhammad Fajri Jimnastiar. Tiar dan temannya mengaku awalnya mendapat laporan kecelakaan setelah sampai di lokasi. Saat mengamankan dompet korban, ia melihat KTP dan terkejut mengetahui korban adalah ayahnya sendiri. Tiar langsung syok dan menangis karena yang meninggal ternyata adalah ayahnya. Berita selanjutnya datang dari KPU Sumatera Selatan yang sudah menetapkan batas pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 sebesar 226 miliar rupiah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan KPU Sumsel nomor 172 tahun 2024 yang ditandatangani pada 28 September 2024. Komisioner KPU Sumsel Handoko memastikan batasan ini berlaku untuk setiap pasangan calon, di mana pembatasan ini bertujuan untuk menjalankan peraturan yang ada dan tidak membatasi aktivitas kampanye. KPU juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti metode kampanye, jumlah kegiatan, dan kondisi geografis saat menetapkan batasan ini. Keputusan ini pun diambil setelah berkoordinasi dengan pasangan calon, Bawaslu, dan pihak lainnya. Selanjutnya berita datang dari harga emas pada hari ini Jumat 4 Oktober, di mana harga emas perhiasan hari ini kembali naik dan memecahkan rekor tertinggi. Harga emas perhiasan hari ini dibanderol Rp7.890.000 per suku, yang saat ini dijual salah satunya di toko emas Makmur Jaya di kawasan Sako Perumnas. Harga ini sudah termasuk upah untuk emas dengan kadar 92%. Harga ini naik Rp90.000 dibanding harga kemarin, yaitu pada Kamis 3 Oktober, di mana saat itu harganya masih dibanderol Rp7.800.000 saja per sukunya. Awi, pemilik toko emas Makmur Jaya, mengatakan harga emas hari ini paling tinggi karena kembali naik dibandingkan harga kemarin. Menurutnya, penyebab naiknya harga emas dunia adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini membuat harga emas naik karena harga emas dunia dipatok dengan dolar Amerika. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang membuat investor memilih mengamankan asetnya dengan berinvestasi pada emas sebagai safe haven. Itulah tadi laporan kami untuk live update pada hari ini, hari Jumat 4 Oktober. Saya Ahmad Saddam Hussein bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda para Tribuners. Sampai berjumpa di live update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.